Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rinaldi, NPM 1811060195, Prodi Pendidikan Biologi, kelompok PPL 121, DPL Bapak Sodikin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik ya, alhamdulillah semua kalau baik. Sebelum kita mulai belajar materi baru ya, Bapak absen terlebih dahulu. Untuk kelas 11 IPS 2 sesi 1 ini ya, Adinda Aprilia hadir, Ageng Diah Brekmani, Alfariji Mahayu, Hanitia Widiawati, Audiansah Kairawan, Azahra Diabila. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke materi baru tentang sistem sirkulasi, di sini Bapak akan mereview kembali atau mengulang kembali ingatan kalian yang Bapak ajarkan kemarin ya, tentang materi sistem gerak. Nah, Bapak ingin bertanya di sini, apakah masih ingat apa saja itu bagian sistem gerak, mulai dari rangka atas dan bawah? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Jadi sistem gerak itu ya terdiri dari beberapa rangka ya, yaitu rangka atas berupa rangka gerak ya. Rangka gerak atas itu berupa tangan, tulang-tulang tangan, sedangkan pada rangka gerak bawah yaitu berupa kaki. Dan atas juga, untuk rangka atas juga terdapat tulang tengkorak gitu ya, jadi saling bertautan begitu. Dan untuk yang kemarin Bapak singgung yaitu pertumbuhan tulang, itu kan ada dua prosesnya, yaitu apa saja? Ya benar, proses osifikasi intamembran dan osifikasi endokondral gitu. Masih ingat ya semuanya tentang materi kemarin? Ingin bertanya, kira-kira para murid di sini tahu tidak apa itu sistem peredaran darah? Fungsinya saja. Ya, jadi fungsi sistem peredaran darah adalah merupakan suatu organ yang mengantarkan sebuah sel ke organ jaringan yang lain ya. Jadi pengertiannya itu tentang sistem peredaran darah ya. Untuk fungsi sistem peredaran darah yang pertama yaitu ada transportasi. Apa yang transportkan ya, yaitu pertama itu ada mineral dan zat makanan yang kita makan, hormon, gas dan lain-lain ya. Yang kedua, penjaga suhu tubuh. Nah, di sini ketika ada yang namanya transportasi, maka yang kedua yaitu ada yang namanya metabolisme atau pengeluaran. Nah, dari metabolisme inilah itu akan terbentuknya berupa energi panas. Maka fungsi sistem peredaran darah yaitu menjaga suhu tubuh berupa energi panas. Yang ketiga sebagai perlindungan, misalnya melindungi dari benda asing tubuh kita. Nah, setelah tadi kita membahas tentang peredaran darah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung. Nah, jantung ini dia sebesar telapak
telapak tangan ya, kepalan tangan orang dewasa, dan beratnya sekitar 222 sampai 226 gram. Selanjutnya di gambar sini yaitu jantung memiliki 3 lapisan ya. Yang pertama yaitu ada namanya epikardium. Epikardium ini dia terletak di bagian luar ya, dilapisi oleh sel-sel mesotelium. Yang kedua di sini ada miokardium. Nah, miokardium ini dia terletak di bagian tengah. Nah, dia terdiri dari sel jaringan otot, sehingga miokardium ini dia akan bisa bergerak atau memompa darah gitu. Yang terakhir ada endokardium, yaitu bagian paling dalam, dia dilapisi oleh jaringan endokatelium gitu. Ini ada gambar yaitu bagian ruangan jantung ya. Yang pertama yaitu ada atrium. Atrium ini berfungsi untuk apa? Atrium ini berfungsi untuk menerima darah yang dibawa oleh vena ya. Nah, atrium ini kan begini dua, yaitu atrium kanan dan kiri. Untuk atrium kanan ini dia berfungsi untuk menerima darah dari tubuh ya. Sedangkan pada atrium kiri dia berfungsi menerima darah dari paru-paru. Yang kedua ada ventricle. Nah, di sini ventricle berfungsi untuk ventricle ini kan dibagi menjadi dua, yaitu ventricle kanan dan kiri. Untuk ventricle kanan dia berfungsi untuk mengeluarkan darah dari paru-paru melalui batang pulmonari. Sedangkan pada ventricle kiri dia memompa darah keluar dari paru-paru melalui aorta begitu. Lautnya pada Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dari sirkulasi darah pada manusia ya. Di sini ada gambarnya. Jadi pertama, darah itu akan menuju ke serambi kanan. Nah, setelah itu dia akan melewati kutub triskopidalis ya. Kutub ini akan terbuka sehingga darah akan menuju ke bilik kanan. Setelah itu, darah yang ada di bilik kanan ini akan dipompa oleh siapa? Oleh bilik kanan tadi. Jadi bilik kanan itu akan memompa darah menuju ke aorta melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, pada saat darah dipompa ke aorta ini, maka CO2 pada darah akan dilepaskan dan darah akan mengikat O2. Nah, jadi pada paru-paru ini darah sudah terbentuk O2. Setelah itu darah akan menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, jadi secara otomatis darah yang ada pada serambi kiri itu adalah darah yang banyak mengandung oksigen gitu. Setelah itu, setelah darah sampai pada serambi kiri, maka darah akan melewati katup biskopidalis tadi ya. Ini katup akan terbuka sehingga darah akan mengalir ke bilik kiri gitu. Nah, darah yang ada di bilik kiri ini akan kembali lanjut ke aorta ya, ke jaringan aorta, dan diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Ini paham? Baiklah, karena waktu telah selesai ya dalam pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.